Karena Nabiullah Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam berdoa kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin as'aluka illa ghafartali. Ya Allah, saya memohon berkat kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, ampuni saya ya Allah. Kemudian Allah katakan kepada Nabiullah Adam, wahai Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Bagaimana engkau bisa mengenal Nabi Muhammad? Dari mana engkau tahu Nabi Muhammad padahal belum aku ciptakan, kata Allah. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ya Allah, lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu maktuban ala gawaimil arsy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabiullah Adam di hadapan Allah, ya Allah, ketika engkau ciptakan aku, kemudian aku angkat kepalaku, aku melihat di sekeliling arsy, di tiang-tiang arsy, semuanya tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di arsy Allah kenalkan Nabi Muhammad, padahal Allah subhanahu wa ta'ala belum menciptakan Nabi Muhammad. Tapi di tiang-tiang arsy, di pojok-pojok arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Sehingga Nabi Allah Adam mengatakan, ya Allah, fa'alimtu, dan saya tahu ya Allah bahwasanya annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Tidak mungkin ada nama yang bersanding dengan namamu ya Allah, kecuali nama itu adalah nama makhluk yang paling engkau cintai. Disebutkan di dalam Maulid At-Tibai, wa qarana ismahu ma'asmihi tanbihan ala uluwi maqami. Jadi Allah gandengkan nama Nabi Muhammad dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tanda, sebagai bukti keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga melihat nama Nabi Muhammad sejajar dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam menggunakan nama Nabi Muhammad ini untuk tawassul, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita punya hajat, kita punya keinginan, kita memohon kepada Allah membawa nama Nabi Muhammad, insya Allah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam, bahwasanya Nabi Muhammad itu makhluk yang paling aku cintai, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling aku sayangi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan, wa idza sa'altani bihaqqihi ghafartu laka. Wahai Adam, jika engkau meminta ampunan kepadaku membawa kebesaran nama Nabi Muhammad, pasti akan aku ampuni. Walaula Muhammad ma khalaqtu. Dan kalau bukan karena Nabi Muhammad, kata Allah, aku tidak akan pernah menciptakan engkau wahai Adam. Bahkan bukan cuma Nabiullah Adam, Allah ciptakan alam semesta ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan kita karena Nabi Muhammad. Allah ciptakan langit karena Nabi Muhammad. Allah ciptakan bumi karena Nabi Muhammad. Allah ciptakan arsy karena Nabi Muhammad. Jadi semua alam semesta ini Allah ciptakan berasal dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin bima hadatha wa ma taqaddam. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitabnya Syibbul Quran. Jadi semua alam semesta Allah ciptakan karena Nabi Muhammad. Maka pantas ketika dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, semua alam semesta ini senang. Semua alam semesta ini bergembira menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan fahtazal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wa amtala'atis samawatu anwara wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastibsyara. Jadi arsy Allah goncang, arsy Allah goncang, merasa senang dengan kehadiran Nabi Muhammad.
Maka jika datang bulan Maulid, di hati kita ada rasa, nggak ada rasa cinta, tidak ada rasa senang, maka ditanyakan keimanan kita dengan Nabi Muhammad. Maka ditanyakan bagaimana keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka yang beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk bulan Maulid akan senang. Karena bulan Maulid ini bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa manfaat, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Jenengan tepang Abi Lahab nopo boten? Abu Lahab kenal Bu? Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab niku pamane Kanjeng. Abu Lahab adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi paman Nabi yang tidak mendukung Nabi. Pamane Kanjeng Nabi sing musuhi Kanjeng Nabi niku Abu Lahab. Tapi dalam satu riwayat disebutkan bahwa Abi Lahab itu pernah senang dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dilahirkan Rasulullah, budaknya Abi Lahab memberi kabar, memberikan info kepada Abi Lahab, wahai Abu Lahab, sekarang telah lahir keponakanmu laki-laki yang bernama Muhammad. Seketika itu Abu Lahab merasa senang, merasa gembira kepada Nabi Muhammad, bukan statusnya Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, tapi sebagai seorang ponakan. Saking senangnya Abi Lahab, sehingga Abi Lahab ini memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah, diperdekakan farahan biwiladatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rasa senang bunga lahirnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga rasa senangnya Abu Lahab ini tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam satu bait syair oleh Al-Imam Syamsuddin Nasir bin Muhammad Al-Dimashqi, beliau sebutkan, idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada. Kalau Abu Lahab ini orang kafir yang sudah ada nas di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan tabbat yada Abi Lahab wasdaq, orang yang pasti celaka binasil Quran. Tapi disebutkan ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Tapi setiap hari Senin Allah ringankan azabnya Abi Lahab ini karena pernah senang dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai balasan dari Allah untuk Abu Lahab ini yang pernah senang dengan Nabi Muhammad, padahal cuma satu kali. Kemudian Ramadhan bil abdil ladzi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Lantas bagaimana dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang masuk bulan Maulid senang dengan Nabi Muhammad, mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, menjalankan syariat Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mudah-mudahan Allah balas, Allah kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi al-ma'iyyatul Muhammadiyah ini, kebersamaan dengan Nabi Muhammad ini kebersamaan yang diharapkan oleh semua umat Nabi Muhammad. Bahkan para sahabat itu, ya, salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah datang kepada Rasulullah dalam keadaan pucat. Sahabat Nabi yang bernama Thauban datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya masalah ya Rasulullah, saya punya keluh kesah ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apa masalahmu wahai Thauban? Kemudian Thauban mengatakan, ya Rasulullah, di dunia ini saya ini selalu berkumpul dengan engkau ya Rasulullah. Saya bisa duduk satu majelis denganmu ya Rasulullah. Saya bisa memandang wajahmu ya Rasulullah. Di dunia sangat nikmat, bisa duduk, bisa berkumpul, bisa mujalasah dengan engkau wahai Rasulullah. Tapi bagaimana nanti nasib saya ketika di akhirat wahai Rasulullah? Kenapa wahai Thauban? Saya tahu ya Rasul, engkau adalah makhluk yang sangat mulia, makhluk yang sangat luar biasa, al-insanul kamil, makhluk yang paling sempurna. Pasti di akhirat
engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dengan saya ya Rasul? Nasibnya Thauban gimana ya Rasulullah? Ya kalau masuk surga ya Rasulullah. Kalau masuk neraka sudah selesai. Kalau masuk surga belum tentu saya bisa satu surga dengan engkau ya Rasulullah. Siapa engkau, siapa saya? Ini yang dikhawatirkan oleh sahabat Thauban. Dia keluhkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejenak Rasulullah diam, tidak bisa menjawab pertanyaan Thauban. Kemudian tidak lama turun firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha war rusula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Satu kabar gembira untuk Thauban dan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat seperti Thauban. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, dalam hati kita ada rasa mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ayat ini kabar gembira untuk kita. Meskipun amal kita jauh, tidak mungkin sama dengan Rasulullah, tidak mungkin sama dengan para sahabat, tapi dengan modal ini kita bisa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa man yuti'illaha, siapapun, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala war rasulah, dan taat kepada Rasulullah. Modalnya itu satu, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, maka mereka, kata Allah, wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Kelak mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang sudah Allah beri nikmat. Siapa yang Allah beri nikmat? Minal anbiya, dari kalangan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Jadi modalnya itu taat. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka harus kita buktikan dengan ketaatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kali kanjeng Nabi napa mboten? Cinta kali kanjeng Nabi napa mboten? Nah, cinta niku perlu bukti. Buktinya apa? Taat kepada Nabi Muhammad. Keluar dari majelis ini kita berjanji kepada diri kita, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari majelis maulid bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah khusyuk salat kita, tambah semangat baca Al-Qur'an kita, tambah semangat menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan berkat maulid yang kita adakan bagi hari ini, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah beri taufik kepada kita, Allah beri kemudahan kepada kita, sehingga kita keluar dari majlis ini kecuali menjadi orang-orang saleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.